Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferosa Indah Cahyanti dengan NPM 18110804000, mahasiswi bimbingan konseling pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi berkenaan dengan konseling multikultural. Sebelum membahas lebih jauh apa itu konseling multikultural, ada baiknya kita mengetahui apa itu konseling multikultural. Jadi, konseling multikultural adalah sebuah proses pemberian bantuan yang melibatkan konselor dengan konseli yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda. Nah, apa sih kebudayaan? Kebudayaan menurut E.B. Taylor adalah sebuah atau sesuatu sekumpulan ilmu pengetahuan, adat istiadat, moral, dan sebagainya yang digunakan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, terdapat dua sistem kebudayaan, yang pertama material dan non-material. Sistem kebudayaan material dia berupa hasil cipta karya yang berwujud yang berasal dari alam seperti rumah, bangunan, gedung, jalan, dan sebagainya. Kemudian yang non material ialah cara, selanjutnya norma kelaziman atau kebiasaan, norma adat istiadat, norma tata kelakuan, norma hukum, dan yang terakhir adalah fashion. Terdapat 5 isu dalam konseling multikultural. Yang pertama yaitu adanya sudut pandang etnik, lalu yang kedua terdapat sensitivitas kebudayaan secara umum maupun khusus, kemudian yang ketiga mengetahui sistem kerja kebudayaan, yang keempat menyediakan konseling lintas budaya yang efektif, dan yang kelima mengembangkan atau mengetahui teori-teori dalam konseling. Nah, perlu teman-teman ketahui tujuan khusus konseling multikultural, yaitu agar konseling multikultural dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, agar konseling multikultural dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Kemudian, agar konseling multikultural dapat bersama dalam menjalani hidup. Dan yang terakhir, agar dapat mempelajari dan mengetahui perbedaan latar belakang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui cara kerja dengan konseling multikultural, yaitu salah satunya menggunakan akronim respectful. Di dalam akronim respectful terdapat 10 faktor. Yang pertama E religius, kemudian E ekonomi, kelas background atau latar belakang kelas, kemudian E seksual identitas atau jenis kelamin, kemudian P psikologi development atau perkembangan psikologi, kemudian E etnis atau ras identitas, kemudian C kronologi devotion atau di posisi kronologi, kemudian T trauma dan ancaman, kemudian F family history atau sejarah keluarga, kemudian U unique psikis and karakteristik atau keunikan karakteristik fisik, kemudian yang terakhir L long age and location of residence, yaitu bahasa dan tempat tinggal. Nah, apa sih keterkaitan antara akronim respectful dengan konseling multikultural? Jadi, keterkaitannya adalah agar si konselor dapat mengetahui mengenai latar belakang kebudayaan konselingnya, serta konselor dapat dengan leluasa bertanya atau mengutarakan pendapatnya dengan konseli, sehingga dalam proses konseli keduanya dapat merasa nyaman dan proses konseling dapat berjalan dengan efektif. Baiklah, sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sebagaimana mestinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.